Bab 128 Kebuntuan dan penyergapan Bel sibuk selama setengah jam sebelum dia akhirnya berhenti. Setelah istirahat sejenak, dia mencuci tangannya dan kembali ke lantai 2. Kekasihnya di kamar sudah mendengkur. Bel menggertakkan giginya untuk menahan diri agar tidak menendangnya dari tempat tidur. Keesokan paginya, Luke dibangunkan oleh Elsa lagi. Kali ini, dia tidak membukakan pintu sampai dia berpakaian. Dia meminta Elsa untuk duduk sambil membasuh wajahnya. Ketika dia hampir selesai, Elsa bertanya, "Apa yang kamu temukan kemarin?" Luke mengangkat bahu dan berkata, "Tidak ada yang baru." Elsa tidak terlalu kecewa. Lagi pula, mereka sudah jelas tentang rencana perampok. Luke menambahkan, "Namun, saya merusak mobil mereka. Saya pikir mungkin untuk menghentikan mobil pada saat yang tepat." Bingung sejenak, Elsa kemudian menjadi bersemangat. Para perampok itu penting, tetapi 8 juta dolar lebih penting lagi. Jika dia dan Luke dapat menemukan uangnya, operasi mereka tidak akan sia-sia, dan NYPD harus menoleransi mereka karenanya. Luke akhirnya bertanya, apakah bos sudah mencapai kesepakatan dengan NYPD? Elsa menggelengkan kepalanya. Mereka tidak menyerah. Ini masih jalan buntu. Lukas tertawa. Tidak apa-apa. Mereka mungkin akan melakukannya ketika bank berikutnya dirampok. Elsa berkata, mari berharap NYPD tidak mampu melakukan perampokan keempat. Luke dibuat terdiam oleh ucapannya yang sombong. Mereka bertindak persis sama seperti sebelumnya. Elsa pergi ke kantor polisi sebagai penghubung, sementara Luke mengawasi keempat wanita itu. Mengenakan earpiece-nya, Luke sarapan di restoran cepat saji dekat gudang perampok dan menguping pembicaraan mereka. Dari apa yang dia dengar, perampok tidak akan mengambil tindakan sampai besok. Saat ini, mereka sedang merencanakan operasi di gudang. Setelah sepanjang pagi, keempat wanita itu akhirnya makan siang dan istirahat, begitu pula Luke. Luke kembali ke apartemen dan menyapa Bel, sebelum membantunya memperbaiki mobil lagi. Bisakah kita menyelesaikannya besok pagi? Tanya Luke sambil mencoba membantu. Sibuk dengan pekerjaan? Bel menjawab, ya, jika saya bekerja sepanjang malam. Luke bertanya, berapa lama yang Anda butuhkan jika saya membantu? Bel berkata, kalau begitu, mungkin tengah malam. Luke berkata, baiklah, mari kita lakukan. Bagaimanapun, mobil Bel hanyalah cadangan, dan mungkin tidak dapat digunakan. Malam itu, Luke melakukan tur lagi ke gudang keempat wanita itu, hanya untuk mengetahui bahwa mereka sudah pergi tidur. Lukas tidak terkejut. Orang-orang itu akan memulai operasi terakhir mereka mungkin pada pukul 5 pagi. Itu wajar jika mereka akan tidur lebih awal. Memastikan bahwa keempat wanita itu tidak kabur, Luke kembali ke apartemennya lagi. Mobil Bel hampir siap. Mengutipnya, dia tidak pernah berharap Luke begitu berguna. Luke terkekeh mendengarnya. Kemampuan Tony Stark lebih dari berguna. Elsa juga kembali. Dia bahkan mengamati Luke dan Bel saat mereka bekerja, tetapi dia tidak tertarik untuk membantu sama sekali. Hal terbaik yang bisa diperbaiki oleh detektif wanita itu mungkin adalah senjatanya. Jesse, kekasih Bel, mampir juga. Luke hanya membenamkan kepalanya di bawah kap mesin saat mereka berciuman dan berpelukan. Pukul 11 malam itu, Luke kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia bertanya lagi pada Elsa sambil lalu, tapi NYPD masih belum menyerah. Luke mengingatkannya, mereka akan melakukan operasi terakhir mereka besok pagi. Apa kau yakin masih ada waktu? Elsa berkata, mungkin tidak, tapi itu akan menjadi masalah NYPD, bukan kita. Lukas curiga. Betulkah? Elsa berkata, tentu saja. Ingatlah untuk bangun pagi besok. Kami akan meminta Bel untuk menurunkan kami di perbatasan Nassau. Luke mendengus, mengetahui bahwa rekannya berencana untuk terbang sendiri tanpa NYPD. Jika NYPD masih tidak mau menyerah, dia masih bisa mendapatkan A8, di mana para perampok menyembunyikan jarahan mereka, sebagai pengaruh penting dalam negosiasinya dengan NYPD. Luke memahami pikirannya dan mengangguk. Baiklah, aku akan segera tidur. Pukul 5:30 keesokan paginya, Luke dibangunkan oleh Elsa lagi. Setelah dia menunjukkan bahwa dia akan siap untuk pergi dalam 10 menit, Elsa pergi untuk membangunkan Bel. Hari ini, Bel akan membawa mereka ke perbatasan Queens Nassau untuk kemungkinan kejar-kejaran. Meski sedikit lelah, Bel segera membersihkan diri dan turun ke bawah. Hari ini, dia mengenakan pakaian olahraga merah. Luke berkomentar, Bel, kita akan mengejar perampok hari ini. Apa kau yakin mereka tidak akan memilihmu sebagai target utama mereka karena pakaianmu yang menarik perhatian? Bel berkata, baiklah, aku akan berubah. Sesaat kemudian,
Dia kembali dengan pakaian olahraga kuning cerah. Luke membuka mulutnya, hanya untuk tidak menghasilkan apa-apa. Dia ingat bahwa Belle mengenakan pakaian olahraga hijau cerah ketika mereka pertama kali bertemu, jadi semua pakaiannya mungkin memiliki gaya yang sama. Dia mungkin harus tinggal di mobil nanti. Luke menunjukkan rutenya, dan mereka perlahan melewati gudang keempat wanita itu. Dengan serangga, Luke mendengar mereka membuat persiapan terakhir, mereka jelas siap untuk pergi. Dia memeriksa waktu. Saat itu pukul 8 lewat sedikit. Saat berikutnya, BMW 760 putih keluar dari garasi. Luke tersenyum pada empat wanita yang tampak seperti pria dalam setelan jas, topi, topeng, dan kacamata hitam. Ayo pergi, Belle. Kami akan menunggu mereka di jalan ke utara. Belle berkata dengan menyesal, sayang sekali aku tidak bisa membalap mereka lagi. Luke kehilangan kata-kata. Jangan pernah memikirkannya kecuali kamu ingin bayimu disita lagi. Elsa mungkin tidak dapat membantu Anda lain kali, NYPD bahkan mungkin mencabut SIM Anda karena dia. Belle merasa itu aneh. Mengapa? Luke berkata, karena kita akan mencuri pujian mereka hari ini. Belle tercengang. Bukankah kalian detektif yang pindah ke sini baru-baru ini? Mereka begitu jahat pada rakyatnya sendiri. Lukas tertawa. Kami petugas dari LAPD, bukan NYPD. Belle berkata, aku tidak peduli. Saya lebih suka membantu Anda daripada membantu mereka yang mengunci bayi saya selama berhari-hari. Setidaknya Anda mendapatkan bayi saya kembali dan menghidupkannya kembali, bukan? Lukas menyeringai. Tentu saja aku melakukannya. Belle bertanya, apakah kita sedang terburu-buru? Tidak, Belle, kecepatan normal akan baik-baik saja. Mereka tidak akan bisa pergi begitu cepat. Elsa jelas tidak ingin mengalami pengalaman mendekati kematian lagi. Belle mengangkat bahu dengan menyesal. Baiklah, ayo pergi. Setengah jam kemudian, mereka bertiga muncul di perbatasan Nassau. Bab 129 Perampokan Ketiga dan Ikan Lolos dari Kail. Akan lebih baik untuk menyelesaikan semuanya di New York, atau polisi Nassau akan terlibat jika perampok melarikan diri ke yurisdiksi mereka. Luke merasa beruntung ketika melihat betapa sibuknya jalan itu. Itu adalah hal yang baik dia telah merusak mobil perampok, atau mereka dapat dengan mudah menyebabkan mobil menumpuk di kemacetan lalu lintas seperti ini ketika mereka mengejar para wanita nanti. Dia bukan Watson, dan dia tidak berencana menyebabkan bencana. Belle sangat bosan di dalam mobil sehingga dia menyalakan radio dan mendengarkan rap yang agak funky. Elsa berkata tanpa daya, Belle, bisakah kamu beralih ke berita lokal? Kita mungkin mendengar sesuatu tentang pekerjaan wanita berikutnya. Belle berpikir itu masuk akal. Dia tentu tidak bisa melewatkan berita apapun terkait musuh yang membuatnya kehilangan mobilnya. Namun, Luke tersenyum. Elsa tidak membutuhkan pembaruan radio sama sekali, Luke telah menguping para perampok, dan semuanya terkendali. Elsa hanya tidak ingin mendengarkan rap yang funky. Luke masih fokus pada earphone-nya. Pukul 10:04, 1 jam setelah bank dibuka, ada berita terbaru di radio. Bank lain telah dirampok di Queens. Keempat perampok sekarang bermain petak umpet dengan polisi di BMW 760 mereka. Ya, hadirin yang terkasih, Anda tidak salah dengar. Para perampok yang berani melakukannya lagi. Diperkirakan mereka telah menjarah lebih dari 10 juta dalam 3 perampokan mereka selama seminggu terakhir. Sungguh sekelompok penjahat serakah. Penyiar tampaknya tidak terlalu marah. Jika ada, dia tampak menyombongkan diri. Ini sebagian besar karena kehilangan beberapa juta tidak ada artinya bagi bank, dan rekening bank orang biasa tidak terpengaruh. Lebih penting lagi, para perampok hanya merobohkan 2 penjaga keamanan yang tidak patuh dan merusak interior bank, dan tidak melukai warga sipil. Mereka murni mengejar uang, dan tidak tertarik pada warga sipil, selama yang terakhir tidak menghalangi mereka. Luke bertanya kepada Elsa, tidak ada pembaruan dari bos. Elsa tampak agak gelisah. Apakah mereka akan makan daging atau sup akan tergantung pada tanggapan NYPD. Dia memeriksa teleponnya, sinyalnya baik-baik saja, tetapi tidak ada panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu saja. Dia memperhatikan bahwa Luke sedang bermain dengan bola bisbol. Kamu masih melatih jarimu. Luke berkata sambil tersenyum, ya, saya harus berolahraga sepanjang waktu. Kemudian, menunggu setengah jam lagi. Luke tiba-tiba berkata, mereka hampir sampai, Elsa. Cemas, Elsa memanggil Dustin. Bos, apakah itu masih belum diselesaikan? Ikan kita akan lolos dari Kail. Dustin berkata tanpa daya, kami masih bernegosiasi. Saya akan memberitahu Anda segera setelah kami mendapatkan hasilnya.
Ingatlah untuk tidak menggunakan senjata Anda sampai Anda menerima izin saya. Apakah itu jelas? Elsa berkata, mengerti. Luke mengangkat bahu setelah dia menutup telepon. Kita tunggu saja. Seseorang pasti lebih cemas daripada kita. Tiba-tiba, dia mendengar suara tembakan melalui lubang telinganya. Lukas mengerutkan kening. Elsa, apa kau mendengar sesuatu, seperti suara tembakan? Elsa membuka jendela dan mendengarkan dengan ama. Ya, arahnya ke sini. Mungkinkah? Luke berpikir cepat sambil mendengarkan earphone-nya. Bel, kembalilah. Jangan terlalu cepat. Bel mengangguk dan perlahan memutar mobil. 400 meter di belakang jalan mereka datang, mereka melihat jalan itu terhalang. Sebuah truk besar diparkir secara horizontal di sepanjang jalan. Bel terkejut. Apa-apaan? Kemudian, tembakan intens meledak, dan dia buru-buru menginjak rem. Luke mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Dia meninggalkan mobil dan berkata, Bel, tetap di belakang. Saya akan memberitahu Anda jika kami membutuhkan mobil Anda. Elsa mengikutinya dan bertanya, apa yang terjadi? Setelah mereka agak jauh, Luke berkata kepada Elsa dengan suara rendah, ini Sergei. Anak buahnya telah menghentikan keempat perampok itu. Bingung sesaat, Elsa menjadi cemas. Ada berapa dari mereka? Luke berkata, kita berbicara tentang pekerjaan yang bernilai lebih dari 10 juta. Menurut Anda, berapa banyak orang yang akan dikirim Sergei? Elsa berkata, mungkin sebagian besar bawahannya. 30 dari mereka. Lukas mengangguk. Paling tidak, saya akan berpikir. Jadi, inilah pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Para perampok akan dibunuh. Demi retret yang mudah, para perampok tidak membawa apa-apa selain pistol, mereka telah meninggalkan senapan yang mereka gunakan untuk merampok bank. Sekarang, mereka terjebak dalam situasi yang canggung. 30 gangster bersenjata menembaki mereka dengan sangat keras sehingga mereka tidak berani lagi berada di dalam mobil. Wajar saja, itu juga karena mereka khawatir uang yang disimpan di pintu mobil akan terbongkar jika mobilnya rusak. Jadi, para perampok hanya bisa mundur, melawan saat mereka melakukannya. Namun, Sergei telah memblokir jalan dengan truk besar di kedua ujungnya untuk mencegah mereka melarikan diri, menjebak mobil lain bersama mereka. Mobil-mobil itu adalah penutup terbaik mereka, tetapi tidak mungkin bagi para wanita untuk melarikan diri melalui mobil-mobil itu juga. Pada saat yang sama, mereka mungkin juga ragu-ragu karena uang di mobil mereka. Sergei memiliki terlalu banyak orang. 30 bandit bersenjata tidak peduli. Mereka hanya mengejar para wanita, dan akan mengelilingi mereka. Bagaimanapun, para perampok tidak sekuat laki-laki. Mereka bahkan mengenakan sepatu hak tinggi. Tidak mungkin bagi mereka untuk berlari cepat. Melihat Elsa masih ragu-ragu, Luke berkata, aku akan pergi ke sana dan mengalihkan perhatian mereka. Elsa terkejut. Kamu gila, itu 30 penjahat dengan senjata. Juga, kami tidak diizinkan untuk menggunakan milik kami. Anda akan berada dalam masalah besar jika Anda menembak. Lukas tertawa. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mengalihkan perhatian mereka dengan tembakan. Tenang, aku tidak bodoh. Tetapi ingat untuk memberitahu saya jika Anda mendapatkan otorisasi. Petik 2. Saat dia berbicara, dia dengan cepat melangkah keluar dari jalan dan mendekati medan perang dari satu sisi sambil mengenakan sepasang sarung tangan tipis. Ketika dia melewati truk, dia dengan cepat memanjat dan melihat melalui jendela, dan kebetulan menarik perhatian pengemudi. Luke berkata sambil tersenyum, "Hai, apakah Anda butuh bantuan?" Sopir segera mengangkat pistol di tangannya. Luke melemparkan bola bisbol yang dia mainkan melalui jendela yang terbuka, dan itu mengenai kepala pengemudi dengan suara yang membosankan. Bab 130 bermain bisbol bukan menegakkan hukum dampak yang sangat besar menyebabkan pengemudi jatuh, dan dia terlalu pusing untuk bereaksi. Bermain bisbol tidak ada hubungannya dengan penegakan hukum, kan? Luke bergumam pada dirinya sendiri dan meninju bagian belakang kepala pengemudi. Kemudian, dia meraba-raba mencari pistol pengemudi dan mengambil bola bisbolnya, memasukkan keduanya ke dalam sakunya. Pistol itu akan berguna dalam keadaan darurat, selama tidak ada yang tahu bahwa Luke adalah penembaknya. Luke mempercepat setelah dia merawat pengemudi. Keempat wanita itu akan dikelilingi. Dalam beberapa menit, mereka harus menyerah jika tidak ingin dibunuh. Luke, yang berniat memanfaatkan kekacauan itu, tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dari jarak 30 meter, Luke melihat Sergei mengambil AK anteknya dan membidik perampok yang melarikan diri. Lukas berseru dalam hati. Itu adalah wanita yang menggetarkan yang dibidik Sergei. Luke tentu tidak bisa membiarkan itu.
Dia berhenti dan mengadopsi sikap melempar standar saat dia kemudian melemparkan bola bisbol dengan tangan kanannya. Itu terbang dalam garis lurus dan mengenai AK di tangan Sergei. Sergei masih menyeringai mengerikan ketika bola bisbol itu membuat aknya miring. Sayangnya, itu menyebabkan dia secara tidak sadar mengencangkan cengkeramannya, dan dia menarik pelatuknya. Akibatnya, AK melepaskan tembakan melingkar. Bang, 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 bang. Sergei tercengang. 3 anak buahnya jatuh, mungkin sudah mati, dan orang-orang yang selamat yang beruntung menatapnya dengan ketakutan. Sergei, bagaimanapun, tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Lemparan Luke telah memecahkan rekor Major Baseball League untuk lemparan tercepat. Dia telah melepaskan semua kekuatannya untuk menyelamatkan wanita yang menggetarkan itu. Kecepatan bola bisbol itu lebih dari 180 km per jam. Berkat pengalihan perhatian Luke, para wanita itu punya waktu untuk mengatur napas saat mereka berlari lagi sejauh 20 meter. Luke, sementara itu, menyalakan telepon palsunya dan mengambil foto Sergei dengan aknya dan 3 mayat di sebelahnya. Dengan foto ini dan AK di tangannya, Sergei pasti akan dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Lagi pula, bahkan Sergei sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang bisa menyematkannya pada Luke. Tiba-tiba, Luke melihat seseorang yang dikenalnya. Tertegun sejenak, Luke merasakan alarm berbunyi di kepalanya. Tembak, kenapa pria yang membawa malapetaka itu ada di sini? Di salah satu ujung blokade adalah Watson, yang berlari ke arah Luke dengan senjatanya. Lalu, dia membidik para wanita dan berteriak, haha, paham. Membekukan, NYPD. Lukas, 4 wanita, detik berikutnya, peluru menghujani Watson. Baik dia maupun wanita berkaki panjang itu bergegas untuk berlindung. Mau tak mau Luke bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar cukup bodoh untuk mengabaikan para bandit dengan senapan di belakang para wanita. Apakah dia sangat ingin dipuji sehingga dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Berkat Watson, tekanan pada para wanita itu sedikit terangkat, karena dia tidak hanya memiliki pistol, dia juga berteriak, NYPD. Secara alami, para penjahat lebih suka menghabisinya terlebih dahulu. Luke mengamati dengan dingin saat Watson merangkak di antara mobil-mobil itu. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Elsa akhirnya mengiriminya pesan. Kesepakatan telah dibuat. Anda dapat mengambil tindakan sekarang. Petik 2. Luke berpikir sejenak dan bertanya, hei, tidak masalah jika aku membunuh terlalu banyak orang, kan? Sergei memiliki terlalu banyak orang, dan akan sulit bagi Luke untuk mencoba dan tidak membunuh mereka semua. Elsa menjawab, tidak apa-apa, kamu bisa mengalahkan mereka yang membawa senjata berat sebanyak mungkin. Namun, Sergei harus ditangkap hidup-hidup. Lukas berkata, mengerti. Anda mengawasi medan perang dan memberitahu saya jika ada yang tidak beres. Petik 2. Saya akan. Hati-hati, kata Elsa. Luke membungkuk dan bergerak maju dengan hati-hati sebelum dia bersembunyi di balik ban truk. Dia memiliki lebih dari 30 musuh. Dia akan menjadi idiot jika dia menembak mereka secara terbuka. Bang, 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 bang. 2 anggota geng yang dengan berani melepaskan tembakan di sebelah jalan jatuh tanpa suara. Luke berguling di bawah bagian bawah truk untuk berlindung di balik ban lain. Bang, bang. Seorang anggota geng yang telah maju ke depan pingsan. Luke merangkak keluar dari bawah truk dan berjongkok. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membidik ke kanan. 2 anggota geng berlari dan berteriak ketika mereka muncul di antara 2 mobil. Bang, 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 bang. Mereka langsung jatuh. Luke dengan cepat mengarahkan senjatanya ke kiri, di mana anggota geng lain melihat rekan-rekannya yang mati dengan terkejut. Bang, bang. Dengan keterkejutan yang sama di wajahnya, anggota geng itu jatuh ke tanah dengan gemetar, sebelum dia jatuh diam. Serangkaian serangan ini memakan waktu kurang dari 1 menit. Luke bergerak di tikungan mobil dan tidak berhenti setelah mengenai setiap musuh. Dia menggeser target setiap kali dia menarik pelatuknya. Dengan sangat cepat, 7 anggota geng Sergei terbunuh. Itu adalah 1/5 dari orang-orang yang dibawa Sergei bersamanya, dan mereka adalah bagian utama dari pasukan itu. Para perampok yang melarikan diri segera menyadari perubahan itu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka dengan cepat mengubah arah dan mundur. Jika tidak, mereka akan bertemu lebih banyak anggota geng di depan karena mereka dikepung. Karena Luke telah membunuh anggota geng di belakang, pengepungan Sergei sekarang seperti jaring dengan lubang di bagian bawah. Para perampok segera melarikan diri melalui lubang tersebut.
Luke tidak mengikuti mereka. Dia hanya bersembunyi di bawah truk saat mereka melarikan diri. Seperti hantu, dia menembak anak buah Sergei dari bawah mobil ketika mereka mengejar para perampok. Dia menembak dari dekat dan di bawah perlindungan setiap saat. Salah satu anak buah Sergei akan jatuh setiap kali dia melepaskan tembakan. Anggota geng lebih jauh tidak bisa melihatnya sama sekali saat mereka menyaksikan kaki tangan mereka jatuh satu demi satu di tengah tembakan. Pada saat anak buah Sergei di depan blokade kembali, 15 rekan mereka telah ambruk di jalan. Termasuk 7 anggota geng di belakang, Luke telah membunuh 22 orang dalam 10 menit, belum termasuk sopir truk yang telah dia pukul dan 3 orang yang tewas di tangan Sergei. Sekarang, Sergei melihat ke-10 bawahannya yang tersisa. Dia tidak marah, tapi malah takut. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia bertemu dengan seorang pembunuh super? Pikiran bahwa itu mungkin seorang polisi tidak pernah terlintas di benak Sergei. Pria itu cukup menakutkan untuk membunuh lebih dari 20 anak buahnya tanpa sepatah kata pun. Dia belum pernah mendengar seorang perwira yang kejam seperti ini di New York. Sergei memutuskan untuk mundur. Bab 131 Dominasi dan Bisbol bermanfaat. Dia brutal, haus darah dan pendendam hanya ketika musuhnya sekuat dia. Namun, setengah dari anak buahnya telah terbunuh bahkan sebelum mereka bisa mengetahui di mana pembunuh super itu berada. Bagaimana Sergei bisa berharap untuk melawan musuh seperti itu? Dia brutal dan haus darah, tetapi musuhnya lebih dari itu. Dia memiliki lebih banyak orang, tetapi musuhnya memiliki keterampilan yang lebih baik. Ayo mundur. Jangan repot-repot dengan pembunuhnya. Hati Sergei berdarah saat dia berbicara. Tidak hanya dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 10 juta jarahan, dia juga kehilangan sejumlah besar bawahannya, belum lagi dia mungkin akan dicari oleh NYPD setelah ini. Ini benar-benar kerugian besar. Bersembunyi di antara mobil-mobil, Luke mengamati Sergei dan terkekeh. Anda ingin lari? Bukankah semua usahaku akan sia-sia jika kau melarikan diri? Dia mengikuti Sergei dengan setengah merunduk, pistolnya mantap di tangannya. Dia melihat tim Sergei masuk ke dalam 2 SUV yang diparkir tidak jauh dari jalan. Sambil menyeringai, Luke mengeluarkan 2 ranjau darat khusus yang telah dia siapkan untuk para perampok bank dari ranselnya, sebelum dia melemparkannya ke 2 SUV. Kemudian, dia mengetuk telepon palsunya. Ketika hitungan mundur dimulai di layar, dia memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya. Dia bergumam pelan, 10, 9, 8, 7. Pada saat itu, SUV pertama mulai dan melaju pergi. 5, 4, 3, 2, Luke telah menemukan posisi yang cocok. Dia menggelengkan kepalanya melihat betapa sedikit peluru yang tersisa di pistolnya. 1. Bam, bam, terdengar suara dentuman 2 kali, dan SUV pertama, yang sudah melaju sangat cepat, tiba-tiba miring dan jatuh ke samping. Sergei berada di SUV kedua, yang bernasib lebih baik karena tidak melaju secepat itu. Pengemudi menginjak rem dan berhasil menghentikan mobil. Luke, di sisi lain, mengisi ulang senjatanya dan membidik tanpa ragu ke SUV kedua. Anggota geng melompat keluar dari SUV dan melihat sekeliling dengan panik, tidak tahu kemana harus mengarahkan senjata mereka. Luke tidak menarik pelatuknya sampai keempat anggota geng itu keluar. Bang, 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 bang. 4 anggota geng yang berusaha melindungi Sergei dan keluar dari jalan ditembak mati satu persatu. Sergei dibiarkan membatu. Dia melihat sekeliling dan memohon, "Siapa kamu? Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau." Luke tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Dia hanya perlu menangkap pria itu hidup-hidup. Apa yang ingin dikatakan atau dilakukan Sergei tidak ada artinya baginya. Dia berharga bagi Luke karena dia adalah pembunuh Kati, bukan karena dia adalah pemimpin geng. Anggota geng di SUV pertama yang jatuh merangkak keluar dengan pusing. Luke diam-diam beralih ke posisi baru di belakang pickup 10 meter jauhnya. Dia menembak anggota geng satu per satu. Hanya ada 1 peluru yang tersisa di majalah itu sekarang. Luke mengeluarkan majalah itu. Dia selalu membawa lebih banyak peluru saat bertugas, tapi meski begitu, dia hampir menghabiskan 5 magasin yang dibawanya. Luke tidak terburu-buru untuk menunjukkan dirinya. Dia mengumpulkan peluru yang tersisa dan menempatkannya ke dalam 1 magasin. Bahkan saat itu, dia hanya memiliki 12 peluru yang tersisa secara total. Kabar baiknya adalah bahwa M1911 yang dia dapatkan dari pengemudi truk memiliki 7 peluru tersisa, dan Sergei adalah satu-satunya orang di gengnya yang masih hidup dan menendang. Saat Luke sedang mengisi ulang, Sergei mengira dia punya kesempatan. Dia dengan cepat melompat ke rumput di sebelah jalan dan mulai merangkak.
Luke baru saja mengisi senjatanya ketika dia melihat Sergei, yang tingginya 1,9 meter dan sebesar beruang, berusaha menyembunyikan dirinya. Dia terkekeh dan mengeluarkan bola bisbol itu lagi. Bola bisbol itu memantul kembali di antara mobil-mobil setelah menembakkan pistol Sergei ke samping. Luke telah menemukannya dan memasukkannya kembali ke dalam sakunya lagi. Melihat Sergei menjulurkan kepalanya untuk mengamati lingkungan saat dia meraba-raba untuk melarikan diri, Luke menyeringai dan mengambil posisi melempar lagi dan melempar bola bisbol. Saat berikutnya, rasa sakit yang luar biasa meledak di bagian belakang kepala Sergei, dan dia pingsan. Luke mendekatinya dan mengikatnya dengan tali nilon. Yah, dia tidak memiliki borgol padanya, dia juga tidak memiliki hak untuk memborgol siapapun di sini. Elsa memanggilnya. Luke, para perampok bank akan segera melarikan diri. Mereka memindahkan truk itu. Aku akan pergi sendiri jika kamu tidak sampai di sini. Lukas berkeringat. Tenang, aku sudah selesai di sini. Saya sedang dalam perjalanan. Mengapa Elsa ingin melawan mereka berempat sendirian? Apakah sebuah sistem telah terbangun dalam dirinya juga? Saat dia berbicara, dia mengangkat Sergei yang tidak sadarkan diri dan berlari menuju truk yang menghalangi jalan. Baginya, Sergei lebih penting, dan perampok bank adalah urusan NYPD. Luke baik-baik saja dengan menangkap penjahat dan jarahan, atau hanya memulihkan jarahan. Dia tidak seperti salah satu pria di film-film yang menganggap kehormatan di atas segalanya dan bersumpah untuk menangkap semua penjahat. Namun, dia tidak bisa membiarkan gadis yang menggetarkan itu melarikan diri. Luke bukan orang Samaria yang baik, dan tidak berencana untuk membantunya tanpa alasan. Kekuatan Luke, yang 5 kali lebih tinggi dari biasanya, memungkinkan dia untuk berlari cepat bahkan saat dia membawa Sergei. Dia segera mencapai truk. Pada saat itu, seorang wanita melompat turun dari truk dan hendak kembali ke A8. Dari sudut pandangnya yang lebih tinggi di truk, dia melihat Luke bergegas ke arahnya dengan seorang pria di punggungnya sebelum dia melompat turun. Mulut wanita itu menganga saat dia mengamati Luke. Apa-apaan? Dia mengenali pria di punggung Luke tidak lain adalah Sergei, yang hampir menangkap mereka sebelumnya. Tapi mengapa orang lain membawa Sergei dan berlari ke arah mereka sekarang? Pria itu bukan salah satu dari orang idiot yang akan menyerang musuh dengan bosnya yang tidak sadarkan diri, kan? Mengingat bagaimana anak buah Sergei menghilang setelah pertempuran sengit sebelumnya, rasa dingin menjalari tulang punggung wanita itu. Sebenarnya siapa pria ini? Ketika dia berada dalam jarak 20 meter dari A8, Luke melemparkan Sergei ke tanah dan mengeluarkan senjatanya. Dengan Glock 23 di satu tangan dan M1911 di tangan lainnya, dia dengan cepat pindah ke sisi pengemudi dan berkata, "Wow. Wanita-wanita cantik, kita akhirnya bertemu." Itu tidak lain adalah pengemudi wanita yang menggetarkan. Dia menatap Luke, terkejut. "Kamu siapa?" Dia entah bagaimana menemukan pria itu akrab. Lukas tertawa. "Itu tidak penting. Yang penting kamu tidak bisa pergi sekarang, kan?" Gadis yang menggetarkan itu tersenyum tipis padanya, tetapi Luke menyeringai. "Jangan biarkan pasanganmu melakukan hal bodoh. Anda bukan penembak yang lebih baik daripada anak buah Sergei. Jika aku bisa membunuh mereka semua, aku juga bisa membunuh kalian semua." Gadis yang menggetarkan itu tercengang. "Kau membunuh semua anak buah Sergei." Bab 132 berjudi atau bertarung. Luke menyeringai dan mengangguk ke kiri. "Tanyakan pada pasanganmu siapa yang aku bawa ke sini." Wanita dari truk itu menodongkan pistolnya ke Luke. Gadis yang menggetarkan itu menanyakan sesuatu padanya dalam bahasa Portugis, hanya untuk terkejut dengan jawabannya. Pria muda yang tampak seperti siswa sekolah menengah itu benar-benar menangkap Sergei. Luke akhirnya berkata kepada wanita dari truk itu, "Nona, tolong jangan arahkan pistolmu ke arahku, atau aku akan membunuhmu terlebih dahulu jika aku harus mengambil tindakan." Wanita itu ragu-ragu sejenak, tetapi meletakkan pistolnya ke bawah. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa pistolnya kehabisan peluru. Lukas tersenyum. "Anak yang baik. Sekarang, Nona cantik, namamu Vanessa, kan?" Gadis yang menggetarkan itu meliriknya dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan? Uang? Atau sesuatu yang lain?" Lukas menyeringai. "Itu mudah. Anda bisa bertaruh dengan saya atau melawan saya dengan tangan kosong. Saya akan membiarkan Anda pergi, apakah Anda menang atau kalah." Petik 2. Vanessa tertegun sejenak. Saat dia merenung, wanita dari truk itu mengatakan sesuatu kepadanya yang tidak dimengerti Luke. Wajah Vanessa berubah, dan dia bertanya, "Apa yang akan kita pertaruhkan?" Lukas tersenyum. "Itu mudah. Saya yakin Anda tidak akan lolos dengan jarahan Anda." Petik 2. Vanessa bingung,
Tetapi dia dengan cepat menerima taruhan itu. Baiklah, sudah aktif. Bisakah kita pergi sekarang? Luke bersiul dan menyimpan senjatanya. Dia membungkuk sedikit, sebelum dia berlari kembali dan mencari Sergei yang tidak sadarkan diri. Keempat perampok bank saling memandang dengan bingung, tetapi segera mengumpulkan akal sehat mereka. Wanita dari truk dengan cepat masuk dan mendesak Vanessa untuk mengemudi. Dia telah melihat Luke berlari sangat cepat ke arah mereka dengan Sergei di punggungnya. Sergei adalah pria Rusia yang tingginya hampir 1,9 meter dan beratnya lebih dari 100 kg, tetapi Luke masih berlari kencang dengan pria seberat itu di punggungnya. Hanya seorang psikopat yang akan memilih untuk bertukar pukulan fisik dengannya. Jadi, dia meyakinkan Vanessa untuk bertaruh dengan Luke. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada dia menghancurkan mereka. Tak satu pun dari mereka mengerti mengapa pemuda itu membiarkan mereka pergi, tetapi mereka tidak punya banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Ada terlalu banyak saksi mata untuk baku tembak itu. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, helikopter NYPD akan muncul. Menekan gas, mereka melarikan diri dengan cepat di Audi A8. Luke, di sisi lain, menekan tombol di telepon palsunya saat A8 melaju pergi. Kemudian, dia meraih Sergei, menemukan Bell, dan melemparkan Sergei ke bagasi taksi. Bell tidak senang. Hei, saya baru saja memperbaiki bayi saya, dan Anda memasukkan seorang pria berlumuran darah ke dalam koper saya. Luke berkata, aku mengerti, aku akan memberimu 100 ekstra untuk membersihkan mobilmu, oke. Bell mendengus, ini bukan tentang uang, ya, ingatlah bahwa kamu berjanji padaku $100. Elsa bertanya, mengapa kamu membiarkan para wanita pergi? Lukas tertawa. Mereka tidak bisa lolos. Bell, kejar mereka. Mobil mereka akan mulai kehilangan momentum dalam beberapa menit. Elsa, keluarkan lencanamu dan bersiaplah untuk menangkap mereka. Elsa bingung. Kenapa aku? Luke mengangkat bahu dan berkata, itu akan membuktikan bahwa kamu akhirnya mendapatkan kembali hasil curian setelah pengejaran yang gagah berani. Elsa bertanya, benarkah? Dia merasa itu sulit dipercaya. Bahkan jika Luke tidak menyukai pujian, dia tidak harus memberikannya, bukan? Namun, dia segera mengerti apa yang dia lakukan. Luke telah mengalahkan geng Sergei dan menangkap Sergei sendirian. Jadi, apa perannya dalam laporannya? Seorang pengawas. Luke hanya menyuruhnya untuk menangkap mereka agar dia bisa ikut ambil bagian. Para perampok bank, dan jarahan khususnya, adalah bagian penting dari kasus ini. Akan lebih mudah bagi Elsa untuk menulis laporan jika dia yang menangkap mereka. Bell merasa agak bersemangat di kursi pengemudi. Mobilnya telah dihentikan dan kemudian disita terakhir kali ketika dia mengejar keempat wanita itu, yang merupakan kekalahan yang jelas. Dia akan menang kali ini. Dia menekan sebuah tombol, dan kompartemen sarung tangan terbuka untuk memperlihatkan sebuah panel. Dia dengan cepat menekan beberapa tombol di panel. Mobil langsung terangkat saat ban beralih ke mode balapan. Sayap depan dan belakang mobil juga disesuaikan untuk kecepatan tinggi. Lukas tidak terkejut. Setelah membantu Bell memperbaiki mobil, dia tahu trik dasar yang dimilikinya. Bakat Bell mungkin sepenuhnya dikhususkan untuk mobil. Dia bisa menghasilkan banyak uang dengan keterampilan modifikasinya, tetapi dia lebih suka menjadi pengemudi daripada modifikator mobil profesional. 13,7 detik. Ini bahkan lebih cepat sekarang. Bell menggosok-gosokkan kedua tangannya. Penumpang, tolong kencangkan sabuk pengaman Anda. Luke dan Elsa mengikuti instruksinya tanpa ragu-ragu, jika tidak, mereka akan terlempar keluar dari mobil nanti. Detik berikutnya, mobil Bell meluncur keluar. Bahkan dengan kekuatan Luke saat ini, dia masih merasa agak takut di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan seperti itu. Menembak. Anda seorang pilot di antara pengemudi taksi. Bukannya Anda mengemudi terlalu cepat, tetapi Anda terbang terlalu rendah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka melihat A8. Bell merasa aneh. Itu tidak benar. Bukankah mereka terlalu lambat? Elsa melirik Luke, tahu bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu. Di A8, Vanessa mengerutkan kening. Ada yang salah dengan mobilnya. Saya tidak bisa mempercepat. Salah satu wanita menyarankan, haruskah kita berhenti dan memeriksanya? Vanessa mengerutkan kening lebih keras. Dia tiba-tiba teringat taruhan Luke bahwa mereka tidak akan bisa lolos dengan jarahan itu. Ayo masuk Nassau dulu. Kami akan mencoba untuk mendapatkan mobil baru di sana, kata Vanessa. Tidak mudah untuk mengidentifikasi masalah dengan mobil, tentu tidak ketika mereka menggunakan setiap detik untuk melarikan diri. Tetapi jika dia berhenti untuk memeriksa mobil,
dia akan dengan mudah menemukan bahwa tabung knalpot sebagian terhalang oleh benda yang menggembung, itulah sebabnya mobilnya tidak bisa berakselerasi. Itu sesederhana itu. Bell dengan mudah mengejar A8. Dia tertawa dan mengejek para wanita dengan ejekan. Tanpa berkata-kata, Luke hanya bisa menundukkan kepalanya dan berusaha untuk tidak menunjukkan wajahnya. Vanessa tidak memperhatikan Luke di kursi belakang. Dia memandang Bell dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertemu satu sama lain di sini. Wanita kulit hitam ini adalah salah satu dari sedikit orang yang pandai mengemudi seperti dirinya. Lukas batuk. Elsa, kamu bisa tunjukkan lencanamu dan minta mereka menepi sekarang. Bab 133 Gaya Amerika. Elsa berkata, saya seorang perwira polisi Los Angeles, oke. Luke berkata, apakah menurut Anda mereka benar-benar dapat melihat lencana Anda dari sana? Cukup nyalakan dan perintahkan mereka untuk berhenti. Petik 2. Elsa melakukannya dengan ragu. Ternyata, A8 berjalan lebih cepat setelah Elsa menunjukkan lencananya kepada mereka. Elsa kehilangan kata-kata. Bell, lewati mereka dan tarik taksinya. Aku akan memaksa mereka untuk berhenti. Bell bertanya, apa-apaan ini? Anda tidak mencoba membuat saya menghentikan mereka dengan gaya Amerika, bukan? Petik 2. Elsa berkata, ini taksi. Saya mengatakan bahwa saya akan keluar dan memaksa mereka untuk berhenti dengan senjata saya, oke. Bell merasa lega. Tidak masalah sama sekali, lihat saja. Sesaat kemudian, Elsa berdiri di tengah jalan, dengan pistol di satu tangan dan lencana di tangan lainnya, sambil memberi isyarat agar Vanessa menepi. Vanessa mengerutkan kening. Dia telah menginjak pedal gas, tetapi tidak bisa berakselerasi secepat mobil bisa melaju. Pada kecepatan mereka saat ini, akan sangat mudah terkena peluru. Elsa jelas bukan orang yang baik hati. Tak seorang pun di divisi kejahatan besar bisa. Melihat bahwa mobil tidak melambat, dia dengan tegas melepaskan tembakan. Bang, 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 bang. Dia menembak 4 kali berturut-turut. Mobil Vanessa oleng, tetapi 2 peluru masih mengenai kaca spion dan meledakkannya. Luke merasa canggung, tapi dia membidik A8 yang sedang berlari lagi dari kursi belakang. Baru saja, dia telah menembak 2 kali ketika Elsa melepaskan tembakan. Jadi, dialah yang benar-benar merobohkan kaca spion samping. Vanessa menggertakkan giginya. Jika mobilnya tidak berbelok sekarang, peluru mungkin akan mengenainya. Menatap petugas yang dingin di tengah jalan, Vanessa tidak berani mengambil risiko lagi. Semakin dekat mereka, semakin akurat tembakan petugas itu, dan dia pasti akan membidik Vanessa, pengemudinya. Vanessa memutar kemudi dengan tiba-tiba dan berhasil memutar balik mobil, sebelum dia kembali ke arah mereka datang. Elsa meletakkan pistolnya. Ayo pergi, Bell. Ikuti saja mereka. Tidak perlu mendorong mereka terlalu jauh. Karena para perampok telah memutuskan untuk kembali, segalanya menjadi lebih mudah. Dia dan Luke telah memaksa mereka untuk berbalik, dan mereka memberi NYPD lokasi mereka. Selama mereka berada di New York, NYPD hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri jika mereka tidak bisa menangkap mereka. Ponsel Elsa berdering. Seorang wanita berkata, ini Martha, Kepala Divisi Kejahatan Besar NYPD. Apa aku sedang berbicara dengan Detektif Elsa? Elsa berkata, iya. Martha bertanya, kami sekarang dalam perjalanan ke lokasi Anda. Bagaimana situasinya? Elsa melihat A8 di depan dan berkata, semuanya terkendali. Tampaknya ada pertengkaran di ujung telepon, sebelum suara berit terdengar. Elsa, apa yang kamu lakukan? Sumber saya memberitahu saya bahwa Sergei ada di sana dan terlibat baku tembak dengan perampok bank. Anda akan bertanggung jawab jika dia melarikan diri. Petik 2. Elsa melihat Luke di kaca spion dan menganggapnya tidak masuk akal. Baiklah, Sersan Berit. Mengapa kami tidak bertanggung jawab dan Anda mundur dari kasus ini? Berit tidak tahu harus menjawab apa, yang membuat Martha semakin marah. Martha secara khusus bertugas memilah perampokan bank. Dia tidak peduli dengan konflik Berit dengan 2 detektif dari Los Angeles. Dia harus menyelesaikan perampokan bank terlebih dahulu. Semuanya berantakan, dan Berit tidak membantu sama sekali. Mengalihkan kesalahan atau mencuri pujian adalah hal yang baik dan baik, tetapi hanya setelah kasus itu diselesaikan. Sekarang, mereka belum melihat uang atau penjahatnya. Berit benar-benar bodoh mengancam mereka di saat yang genting. Martha meraih telepon dan berkata, Detektif Elsa, sikap pribadi Sersan Berit tidak ada hubungannya dengan divisi kejahatan besar. Mari kita bicara tentang perampok bank. Bagaimana situasinya sekarang? Elsa melihat ke depan dan berkata, ya, mereka melarikan diri ke arah Queens. Martha dibuat terdiam. Elsa berkata,
Kami melewati mereka lebih awal dan memaksa mereka untuk kembali. Jika Anda sedang dalam perjalanan, Anda sebaiknya memperhatikan jika Anda melewatkannya. Petik 2. Martha bertanya, "Hah, apa yang mereka kendarai?" Elsa menyaksikan keempat perampok itu memaksa sebuah Benz berhenti dan menendang pengemudinya keluar, sebelum mereka mencuri mobilnya dan melarikan diri. Dia akhirnya berkata, "Yah, mereka baru saja mencuri Benz kelas S hitam. Mereka cukup cepat. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Saya tidak berpikir kita bisa menangkap mereka di mobil kita yang buruk. Mereka semua milikmu." Mata Bell melebar sampai bagian putihnya terlihat. "Apakah saya pernah kalah dalam satu balapan? Bayi saya tidak jelek sama sekali." Luke, bagaimanapun, memberi Elsa acungan jempol. Bell segera tahu bahwa mereka pasti berbohong. Dia mengajukan pertanyaan kepada Luke dengan matanya, dan Luke memberi isyarat agar Bell berhenti di sebelah Audi A8. Luke keluar dan mengitari A8. Secara kebetulan, dia memperhatikan bahwa pengemudi sial yang mobilnya dicuri oleh perampok bank sedang menelepon. "Sayang, aku benar-benar tidak berbohong. Mobil baruku baru saja dicuri di New York. Oleh siapa? Saya tidak punya ide. Wanita-wanita itu meninggalkan A8 dan merampok mobil saya. Hah? Apakah mereka cantik? Apakah mereka menodongkan pistol ke kepalaku? Tidak? Tidak, sayang, aku benar-benar tidak pergi ke klub malam cosplay itu. Mereka memegang senjata asli." Luke merasa geli. Dia mendekatinya dan berkata, "Tuan, apakah Anda membutuhkan bantuan saya?" Bingung, pria itu mengangkat kepalanya. "Hah?" Luke mengambil telepon dan berkata, "Halo, saya seorang polisi. Saya dapat memverifikasi bahwa sekelompok perampok baru saja merampok pria ini dari mobilnya. Anda dapat menonton berita malam ini jika Anda tidak percaya. Itu adalah perampok Bank Manhattan yang merampoknya." Setelah itu, dia melemparkan telepon kembali ke pria itu. Pria itu senang. "Sayang, kamu akhirnya percaya padaku sekarang, bukan? Apa, dia bukan temanku, atau aktor? Apakah dia benar-benar seorang perwira polisi New York?" Dia sendiri semakin ragu. Bagaimana NYPD bisa mempekerjakan perwira muda seperti itu? Luke tersenyum dan menunjukkan lencananya. "LAPD." Pria itu kehilangan kata-kata. Seorang wanita menjerit di ujung telepon, "Brengsek, kau berbohong padaku. Seorang petugas polisi dari pantai barat telah datang ke pantai timur untuk menjamin Anda. Pergi ke neraka. Aku akan menceraikanmu." Setelah panggilan terputus, pria itu menatap Luke dengan bingung dan merasa ingin mengutuknya. Luke mengangkat bahu dan berkata, "Jika dia masih curiga setelah dia menonton berita, kamu harus benar-benar mempertimbangkan kembali hubunganmu. Lagi pula, Anda benar-benar dirampok, dan saya benar-benar seorang polisi." Setelah lama terdiam, pria itu akhirnya berkata, "Terima kasih." Luke terkekeh dan melambai pada Bell. Bab 134 Sepotong Kue. Bell keluar dan pergi ke A8. Matanya bersinar ketika dia berkata, "Mobil ini pasti telah dimodifikasi." Luke bertanya, "Bisakah Anda membuka pintu mobil?" Bell tertawa. "Bukan masalah." Dia mengambil alat yang dia buat sendiri dan membuka pintu A8 dalam 2 menit. Luke berterima kasih padanya dan duduk di kursi pengemudi, memastikan bahwa hadiah itu ada di bawah kendalinya. Membiarkan pintu terbuka, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ah, aroma uang." Bell mendecakkan lidahnya dan berkata, "Tentu saja, ini bukan mobil murah." Luke berkata, "Tentu saja tidak. Nilainya setidaknya 10 juta. Petik 2. Bell curiga. "Betulkah? Saya pikir itu terlalu berlebihan." Martha segera tiba. Dia bertanya kepada Luke dan Elsa tentang keberadaan para perampok begitu dia melihat mereka. Elsa bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sudah kubilang mereka berbalik. Anda tidak bertemu dengan mereka." Martha agak malu. Mereka memang bertemu dengan para perampok, tetapi para wanita itu berhasil lolos lagi nanti. Jadi, mereka hanya bisa datang ke sini untuk mencari lebih banyak petunjuk. Brit, bagaimanapun, melompat keluar dan memarahi, "Elsa, ini semua salahmu. Anda membiarkan Sergei pergi, dan perampok bank juga telah melarikan diri. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan bertanggung jawab penuh?" Elsa melirik si idiot dan kembali ke Martha, yang menurutnya jauh lebih menyenangkan. "Apakah itu yang Anda pikirkan juga, petugas Martha?" Martha tidak bodoh, dan dia juga tidak berteman dengan Brit. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak. Seperti yang saya katakan, Brit hanya mewakili dirinya sendiri, bukan divisi kejahatan besar. Bisakah kita bicara di sana?" Marah, Brit hendak membuka mulutnya lagi. Namun,
Martha menjadi tidak sabar. Sersan Berit, jika Anda menghalangi saya lagi, saya akan menulis laporan yang menguraikan kontribusi luar biasa Anda dalam kasus perampokan bank ini. Bagaimana kedengarannya? Berit tersedak dan tidak mengatakan apa-apa. Perampokan bank memiliki terlalu banyak dampak. Para perampok telah menjarah lebih dari 3 juta dalam pekerjaan terakhir ini. Termasuk pengambilan mereka dari 2 pekerjaan pertama, para perampok telah meraih lebih dari 11 juta secara total. Bank-bank dengan panik menekan polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Bank tentu tidak ingin dirampok setiap hari. 3 perampokan dalam 1 minggu, bahkan bank terbesar tidak bisa mentolerir frekuensi ini. Jika Martha melaporkan bahwa Berit menghalangi penyelidikan, kepemimpinan NYPD yang gelisah pasti akan melampiaskan kemarahan mereka padanya. Elsa dan Martha berbincang sebentar, sebelum akhirnya memanggil Berit. Kemudian, mereka bertiga mulai menelepon. Setelah hampir 1 jam, semuanya akhirnya selesai. Elsa kembali, lelah tapi bersemangat. Luke, serahkan mobilnya ke petugas Martha. Luke terkekeh dan meninggalkan kursi pengemudi. Dia mengangguk pada Martha. Martha menatapnya dengan perasaan yang rumit. Itu bukan karena dia marah padanya, tetapi karena anak buahnya telah melaporkan baku tembak kepadanya dalam 1 jam terakhir. Perwira muda yang tersenyum yang tampak seperti siswa sekolah menengah ini telah membunuh dan melukai 34 anggota geng Sergei sendirian. Dia bahkan menangkap Sergei, dan melemparkannya ke bagasi taksi. Aman untuk mengatakan bahwa dia sendirian melenyapkan geng Sergei. Apakah dia benar-benar detektif biasa? Dia lebih seperti Rambo. Untungnya, Luke dan Elsa diam-diam setuju bahwa kredit untuk mengambil jarahan akan diberikan kepada Elsa, atau Martha akan lebih khawatir. Setelah serah terima, Luke dan Elsa kembali ke apartemen mereka dengan taksi bel. NYPD akan menyelesaikan penyelidikan hari ini, dan mereka berdua tidak akan dibutuhkan sampai besok, jadi mereka tidak perlu pergi ke departemen dan mengganggu semua orang di sana untuk saat ini. Luke mandi di apartemennya dan membaca notifikasi sistem di tempat tidur. Misi, hilangkan geng Sergei dan tangkap Sergei. Total pengalaman, 1.500. Kredit, 1.500. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 1,500. Kredit plus 1,500. Luke telah menyelesaikan misinya sendiri. Elsa tidak membantu sama sekali. Tidak perlu menyebutkan Watson yang tidak beruntung. Bahkan sistem tidak menganggapnya sebagai kontributor. Misi, merebut jarahan dari perampokan bank. Total pengalaman, 500. Kredit, 500. Tingkat kontribusi, 80%. EXP plus 400. Kredit plus 400. Lukas mendengus. Dia tidak mendapatkan banyak pengalaman dari kasus kedua ini, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak jika dia menangkap keempat perampok itu. Yang benar-benar menarik perhatian Luke adalah sesuatu yang lain. Anda telah mengalahkan Vanessa. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Kemampuan Vanessa, Basic Shooting, Basic Car Repair, Basic Car Modification, Elementary Driving. Mengemudi dasar, prasyarat, 20 ketangkasan dan 1000 poin kredit. Luke tidak terlalu senang, karena kemampuan itu menjadi abu-abu. Meskipun dia telah memenangkan taruhan dengan Vanessa, itu jelas belum cukup baginya untuk mempelajari kemampuannya. Luke mengerutkan kening dan berpikir sejenak, sebelum meninggalkan apartemen dengan sepedanya. Dia telah sibuk selama setengah hari, dan telah makan makanan cepat saji yang dia bungkus di pagi hari untuk makan siang. Karena suasana hatinya sedang buruk, dia memutuskan untuk mencari sesuatu yang enak untuk dimakan. Dia tidak bertanya kepada Elsa apakah dia ingin bergabung dengannya karena dia sibuk berbicara dengan Dustin tentang cara membagi kue. Tidak ada ruang untuk makanan di kepala Elsa saat ini. Luke hanya akan mengemas beberapa untuknya nanti. Luke berjalan-jalan di New York dengan sepedanya. Akhirnya, dia memilih restoran Cina. Itu adalah restoran Michelin bintang 1 yang menyajikan makanan kanton. Luke memesan hampir setiap hidangan di menu dan menikmatinya perlahan. Berbicara tentang restoran Michelin, banyak orang akan berpikir bahwa itu mahal. Tapi jumlah bintang itu penting. Restoran Michelin bintang 3 akan menghabiskan uang Anda, makan di satu restoran dapat dengan mudah menghabiskan biaya lebih dari $500 per orang. Tapi yang dipilih Luke adalah restoran Michelin bintang 1, yang harganya tidak lebih mahal dari beberapa restoran biasa di luar sana. Luke hanya menghabiskan $87 untuk makanan yang dia pesan. Luke tidak menyentuh sebagian besar. Dia memutuskan untuk mengemasnya untuk Elsa, Belle, dan pacarnya untuk makan malam. Jadi, Luke pada dasarnya hanya membayar $40 untuk apa yang dia makan.
Itu tidak banyak sama sekali. Luke menggantungkan tas-tas yang bisa dibawa pulang di sepedanya dan dengan santai kembali ke apartemennya. Tiba-tiba, hidung tajamnya mencium aroma yang familiar. Luke menghentikan sepedanya dan dengan hati-hati mencium baunya lagi. Dia langsung tersenyum senang. Bab 135 Nona Vanessa, ini makanan yang Anda pesan. Luke melewati berbagai gang belakang saat dia melacak aroma samar. Akhirnya, dia menemukan dirinya di depan sebuah bangunan kumuh. Dia mengamati bangunan itu sebentar. Itu adalah gedung apartemen, tapi sudah tua dan dalam kondisi rusak. Ada beberapa penghuni di gedung itu, yang sebagian besar adalah orang miskin atau bermasalah, seperti imigran gelap atau penjahat tertentu. Setelah beberapa saat mengamati, Luke hanya mengambil sepedanya dan naik ke atas. Dia bertemu seorang ibu dan seorang anak perempuan dalam perjalanannya. Mereka tidak terkejut melihat sepeda melewati bahu Luke. Kendaraan apapun yang diparkir di lantai bawah, sepeda atau mobil, akan hilang dalam 10 menit. Luke menarik napas dalam-dalam lagi di lantai 3 untuk menentukan situasi di dalam salah satu apartemen. Dia akhirnya meletakkan sepedanya dan berkata, "Halo, ini makanan yang kamu pesan." Tidak ada apa-apa selain keheningan di dalam. Lukas tertawa. "Nona Vanessa, makanan yang Anda pesan ada di sini." Sesaat kemudian, pintu tiba-tiba terbuka, dan sebuah pistol teracung, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Luke berkata, "Ini bukan sikap yang ramah, Nona Vanessa." "Siapa lagi kalau bukan Vanessa?" Luke mengarahkan pistolnya sendiri ke arahnya. "Sekarang, bisakah kita melepaskan senjata kita dan mengobrol dengan baik?" Vanessa berkata dengan dingin, "Apakah kita perlu? Bukankah kamu di sini untuk menangkap kami?" Lukas tersenyum lagi. "Jika saya ingin menangkap Anda, Anda akan berada di penjara sekarang." Sambil menggertakkan giginya, Vanessa akhirnya meletakkan pistolnya. "Hanya bicara, apa yang kamu inginkan?" Lukas menarik napas dalam-dalam. 3 wanita lainnya, tidak perlu terlalu cemas. Bukankah melelahkan memegang senjata begitu lama? Sesaat kemudian, Vanessa membuat gerakan tak berdaya, dan 3 wanita lainnya di ruangan itu meletakkan senjata mereka. Luke akhirnya menerobos masuk dan menaklukkan Vanessa. Secara alami tidak ada gunanya bagi Vanessa untuk melawan di hadapan kekuatan fisik Luke. Luke dengan mudah menahan tangannya dan membalikkannya, menjaganya di depannya. "Nona-nona cantik, kita bertemu lagi. Apakah kamu merindukan saya?" Vanessa menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka Luke begitu cepat dan kuat sehingga dia tidak lebih baik dari boneka di depannya. Dia dengan mudah ditundukkan dan berubah menjadi perisainya. Kepala Luke berada tepat di belakang kepalanya. Dia juga menekan satu tangan ke punggungnya saat dia menahan tangannya sendiri dengan yang lain, membuatnya tidak mungkin untuk berjuang. Luke, di sisi lain, diam-diam menyeringai ketika dia mengamati para wanita. Mereka jelas tidak dalam kondisi terbaik. Pakaian yang mereka kenakan compang camping dan bukan milik mereka. Bibir mereka kering dan pecah-pecah, dan mereka tampak kelelahan. Mereka mungkin menghabiskan sepanjang sore dengan berlari. Luke mendecakkan lidahnya. Bagaimana bisa wanita cantik seperti itu hidup di lingkungan yang buruk? Izinkan pria yang baik hati ini membantu Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, dia perlahan keluar dari ruangan dengan Vanessa sebagai tamengnya. Luke santai setelah dia berada di luar jangkauan senjata wanita. Dia memeriksa pistol Vanessa sambil tersenyum, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak memiliki peluru. Dia langsung terhibur. Para perampok ini benar-benar putus asa sekarang. Mereka hanya bisa mengancam orang lain dengan senjata kosong, yang sangat lucu. Luke mengeluarkan segepok uang dan melemparkannya ke Vanessa, yang sedang memelototinya. Dia telah mencuri uang dari Sergei setelah menjatuhkannya, jadi dia tidak segan-segan untuk memberikannya. Dia kemudian memberi Vanessa 2 kantong makanan restoran untuk dibawa pulang. Vanessa benar-benar bingung. Luke menjelaskan, "Seperti yang saya katakan, saya di sini untuk mengantarkan makanan. Ini kompensasi saya, dan begitu juga uangnya." "Baiklah, senang bertemu denganmu. Saya harap Anda tidak akan mengarahkan pistol Anda ke arah saya saat kita bertemu berikutnya." Petik 2. Dia kemudian mengembalikan pistol Vanessa ke tangannya, sebelum dia mengambil sepedanya dan turun. Vanessa bingung. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak kembali ke dirinya sendiri sampai 3 wanita di ruangan itu keluar dan bertanya di mana Luke. Dia berkata, "Yah, dia hilang." Mereka saling memandang dengan bingung. Ketika mereka melihat apa yang ada di tangan Vanessa, mereka semakin penasaran. Uang tunai selalu bagus, terutama mengingat situasi mereka saat ini. Sergei, dukungan logistik mereka sebelumnya, telah ditangkap. Mobil mereka sendiri juga hilang. Juga,
Mereka telah merencanakan untuk melarikan diri setelah pekerjaan ini, dan tidak meninggalkan persediaan apapun di New York. Uang tunai itu semuanya berupa lembaran $100. Ada sekitar 20 dari mereka, cukup bagi para wanita untuk melewati krisis ini. Mereka tidak bisa mengambil risiko mengekspos diri mereka sendiri dengan mencoba menghasilkan uang sendiri sementara NYPD sedang melakukan pencarian panik untuk mereka. Kalau tidak, mereka bisa dengan mudah memikat pria, energi, tertentu dengan menunjukkan kaki kecil di jalan. Luke tidak mengambil pistolnya, dan bahkan memberi mereka banyak uang. Tapi apa yang ada di kedua tas itu? Ketiga wanita itu bingung, karena mereka mencium bau makanan. Mereka tidak akrab dengan bau makanan khusus ini, tetapi mereka yakin itu bisa dimakan. Mereka kelaparan tetapi tidak berani berbelanja, bagi mereka saat ini, makanan bahkan lebih penting daripada uang. Vanessa menggelengkan kepalanya. Mari kita pindah ke tempat lain dan kemudian melihat apa yang ada di dalam tas. Setengah jam kemudian, keempat wanita itu pindah ke gedung lain yang jaraknya beberapa ratus meter. Mereka duduk di sebuah ruangan yang ditinggalkan, dan melepas kain yang tertutup debu yang menutupi meja makan. Setelah debu mereda, Vanessa membuka dua tas dan menemukan lebih dari 10 kotak takeaway di dalamnya. Para wanita saling memandang dengan bingung setelah mereka membuka kotak. Makanannya sedikit berbeda dari yang biasanya mereka makan, tapi itu jelas makanan, dan ada daging. Salah satu wanita menelan ludah. Apakah kita benar-benar memesan makanan? Vanessa mengerutkan kening. Apakah makanannya baik-baik saja? Apakah itu diracuni? Petik 2. Wanita pertama ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian berkata, saya akan mengujinya. Kemudian, dia mengambil beberapa makanan dan melahapnya seperti orang gila. Jadi tiga wanita lainnya kehilangan kata-kata. Luke tidak peduli dengan apa yang terjadi pada makanan itu. Dia kembali ke restoran dan memesan makanan senilai $100 lagi. Bos terkejut melihatnya lagi. Hah? Kamu menghabiskan makanan yang baru saja kamu beli. Lukas tertawa. Itu hampir tidak cukup, jadi saya membeli lebih banyak. Bos tersenyum. Saya bertaruh. Saya membuat makanan kanton terbaik di kota. Luke mengangguk dan berkata, aku tahu. Spesialisasi Cina. Dia mengucapkan separuh kalimat terakhir dalam bahasa Mandarin. Bos itu tercengang. Wow, kamu cukup pandai bahasa Cina. Lukas tersenyum. Saya suka Cina, terutama makanan lezat di sana. Bab 136 memperlakukan, dan membagi kredit dengan senang hati, bosnya bahkan menawari Luke kepala angsa kukus. Hanya gourmet sejati yang tahu betapa lezatnya ini. Lukas tidak bisa berkata-kata. Bukankah Anda memberikan kepala angsa itu kepada saya karena Anda tidak bisa menjualnya? Luke berterima kasih kepada bos untuk hadiah gratis, lalu mengendarai sepeda kembali ke apartemennya. Saat itu, kemampuan Vanessa tidak lagi tersedia di sistem. Luke sekarang memenuhi syarat untuk mempelajari kemampuannya setelah mengalahkannya dalam pertempuran jarak dekat. Itu juga alasan mengapa Luke tidak menyerahkannya ke polisi. Akan menjadi sikap yang buruk untuk menyerahkannya kepada polisi setelah dia memenuhi syarat untuk mempelajari kemampuan Vanessa. Lebih penting lagi, gadis itu menawan dan tidak membuatnya kesal. Dia tidak ingin membantu NYPD menangkapnya. Dia bukan petugas polisi New York, juga bukan Spider-Man, yang bersumpah untuk menangkap setiap penjahat. Tapi siapa yang tahu apakah Vanessa akan terus dirundung kesialan atau tidak? Jika dia terus melakukan perbuatan jahat, ada kemungkinan nasib buruknya dapat menyebabkan kecelakaan yang akan memasukkannya ke dalam penjara. Semuanya terserah padanya sekarang. Luke mengetuk pintu Elsa. Dihadapkan dengan matanya yang penasaran, dia menunjukkan padanya makanan di tangannya. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini karena kasusnya telah diselesaikan. Ini ada pada saya. Elsa berkata, betapa murah hati Anda. Dia telah selesai mendiskusikan masalah dengan Dustin, dan merasa lapar. Jadi, dia tidak menolak tawaran Luke, dan hanya mencicipi hidangan satu persatu. Ternyata, favorit Elsa adalah char siu, yang pada dasarnya adalah daging manis. Angsa kukus yang disukai Luke, di sisi lain, tidak menarik minat Elsa. Elsa ngeri saat Luke mengunyah kepala angsa itu tanpa tergesa-gesa. Kamu berani memakannya. Luke berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah bagian yang terbaik. Bos hanya menawarkannya kepada saya karena saya adalah pelanggan besar. Elsa sangat curiga. Dia akan menelepon polisi sendiri jika seseorang memberinya kepala banteng saat membeli steak. Setelah Elsa kenyang, dia menanyakan pendapat Luke tentang apa yang harus dimasukkan dalam laporan. Luke mengangkat bahu dan berkata, kamu dapat berbicara atas namaku jika ada uang hadiah, tapi kurasa aku tidak bisa mendapatkan promosi. Saya hanya memiliki ijazah SMA.
Di banyak kota besar, petugas polisi hanya bisa mendapatkan promosi setelah mengikuti tes pegawai negeri, dan gelar sarjana adalah persyaratan minimum untuk melakukannya. Sementara petugas ini bukan pegawai federal, lulus tes berarti mereka memenuhi syarat untuk mengelola petugas lain. Promosi lebih lanjut hanya perlu disetujui di dalam departemen kepolisian. Tidak ada tes lebih lanjut yang diperlukan. Elsa berpikir sejenak, dan menyadari bahwa itu masuk akal. Dia bertanya lagi, apakah kamu tidak berencana untuk kuliah? Beberapa perguruan tinggi mengizinkan studi paruh waktu, bukan? Petik 2. Lukas menggelengkan kepalanya. Aku baru 18 tahun. Ini akan membawa saya beberapa tahun sebelum saya bisa mendapatkan gelar sarjana. Bagi saya, promosi tidak sepenting uang. Setelah ragu-ragu sebentar, Elsa bertanya dengan suara rendah, apa yang harus saya masukkan ke dalam laporan? Kamu Veluke menatap wajahnya dan mengangkat bahu. Apapun yang kamu mau. Saya tidak putus asa untuk promosi. Jika Anda dipromosikan, saya hanya akan mengandalkan bantuan Anda. Elsa bertanya dengan curiga, benarkah? Luke berkata, menurut Anda, bagaimana pandangan rekan-rekan kita jika saya menjadi sersan setahun setelah mendapatkan pekerjaan ini? Elsa berkomentar, meskipun saya ingin mengatakan bahwa mereka akan memberi selamat kepada Anda, banyak dari mereka pasti akan menjelek-jelekkan Anda di belakang Anda. Luke merentangkan tangannya. Betul sekali. Saya belum pergi ke akademi kepolisian. Semua orang akan membenciku jika aku dipromosikan sekarang. Tidak apa-apa, klaim berapa banyak kredit yang Anda inginkan untuk kasus ini. Akan lebih baik jika Anda bisa dipromosikan. Petik 2. Elsa tercengang. Hah? Lukas tertawa. Kamu bisa membalas budi dengan menjadikan Selina sebagai partnerku. Elsa bertanya dengan heran, apakah kalian berdua benar-benar? Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, sebenarnya. Tapi kami telah melalui hidup dan mati bersama 2 kali. Kami saling percaya. Elsa kehilangan kata-kata untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia berkata, baik. Aku merasa lebih bahagia menjadi pasanganmu daripada menjadi istrimu. Lukas memutar matanya. Aku baru 18 tahun, oke. Bisakah kita tidak mengangkat topik yang begitu berat? Apakah saya pernah mengatakan sesuatu tentang Anda menikah? Elsa mengangkat tangannya dan menyerah. Oke, aku salah mengangkatnya. Dia sudah berusia 32 tahun, dan keluarga serta teman-temannya akan bertanya apakah dia punya pacar setiap kali mereka bertemu. Namun, sebagai detektif divisi kejahatan besar, dia hanya punya sedikit waktu untuk menemukan pacar. Lupakan pacar, dia hampir tidak bisa melakukan one night stand karena pekerjaannya yang unik. Berapa banyak orang yang berani menyerang seorang detektif dari divisi kejahatan besar? Baiklah, baiklah, jika dia secantik Selina, beberapa pria terpesona masih akan mengejarnya. Hal terbaik yang bisa dikatakan tentang Elsa adalah bahwa dia tidak jelek, dia tidak bisa memikat pria manapun dengan wajahnya. Setelah makan, Luke meninggalkan apartemennya. Sebelum menutup pintu, dia berkata lagi, ingat, saya tidak menginginkan apapun selain uang. Elsa terdiam. Siapa yang tidak menginginkan pasangan seperti itu? Mengingat bagaimana penampilan Luke, Elsa percaya bahwa dia akan dipromosikan dalam beberapa bulan jika dia terus bekerja dengannya. Dan jika dia bekerja di bawahnya nanti. Elsa tidak berpikir sama sekali tidak mungkin dia bisa dipromosikan ke level yang lebih tinggi lagi. Alasan yang paling penting adalah bahwa Luke sangat pandai bertarung. Jika terjadi kejahatan besar, dia hanya perlu mengirim Luke sebagai atasannya, dan dia akan mendapatkan beberapa pujian setelah kasus itu diselesaikan. Los Angeles adalah ibu kota kejahatan, dan geng yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di kota. Itu adalah impian setiap pemimpin di Departemen Kepolisian untuk memiliki pejuang seperti itu. Kemampuan kepemimpinan yang paling penting adalah menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Direktur dan wakil direktur NYPD, misalnya, keduanya adalah pejabat sipil, dan tidak terlibat dalam operasi tertentu. Mereka hanya mengelola Departemen Kepolisian sebagai administrator. Elsa memikirkannya dan menjadi bersemangat. Adapun kemungkinan Luke berbohong, peluangnya tidak tinggi. Lagi pula, Luke gagal memenuhi banyak persyaratan. Dia tidak lulus dari Akademi Kepolisian, tidak memiliki gelar sarjana, tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup, dan tidak lulus tes polisi. Ini semua adalah kekurangan. Namun, jika Luke tidak ingin dipromosikan, tidak satupun dari hal-hal ini yang benar-benar penting. Seorang detektif sebenarnya hanya setengah tingkat lebih tinggi dari perwira biasa, tetapi rumor itu tidak akan menyentuhnya selama dia memecahkan cukup banyak kasus. Bab 137 Hormati, Bibi, Elsa. Namun,
Jika Luke berencana untuk dipromosikan menjadi sersan, dia harus memenuhi persyaratan itu, atau orang lain akan menjatuhkannya untuk itu. Elsa berpikir keras untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia tenang. Dia mulai mengerjakan laporan kasus. Luke, di sisi lain, pergi ke kamar Belle dengan makanan yang belum disentuh Elsa. Tapi sebelum dia bisa mengetuk pintu, dia sudah mendengar suara orang berhubungan di dalam ruangan. Luke hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras di pintu, "Belle, aku membawakanmu makanan khusus. Aku meninggalkannya di pintu. Selamat tinggal." Dia meletakkan makanannya dan kembali ke apartemennya. Dia menyalakan TV dan menonton berita, akhirnya bisa bersantai. Dia memeriksa kemampuan yang dimiliki antek-antek Sergei, tetapi tidak ada satupun yang berguna. Seperti yang dia duga, para gangster itu sama sekali tidak luar biasa. Luke mengejek, tetapi dia juga tahu bahwa kemampuan dasar tidak lagi berguna baginya karena dia telah berurusan dengan terlalu banyak tokoh tangguh sebelumnya. Kemampuan dasar, di sisi lain, semuanya berharga lebih dari 1000 kredit, ketika kemampuan dasar hanya berharga 1 atau 200. Basic driving milik Robert memungkinkan Luke mengendarai mobil, tetapi elementary driving milik Vanessa bisa mengubahnya menjadi pembalap mobil papan atas. Namun, dia belum mempelajari keterampilan Vanessa, karena dia tidak punya mobil di New York. Dia telah sibuk selama berhari-hari. Meskipun menguntit para perampok berkaki panjang adalah tugas yang menyenangkan, itu masih cukup melelahkan. Sekarang setelah tidak ada lagi tugas yang harus diselesaikan, tidak ada lagi target yang harus diikuti, dan tidak ada lagi peralatan yang harus dibuat untuk besok, Luke santai, dan segera tertidur. Dia tidak bangun sampai jam 6 pagi berikutnya. Luke pergi naik sepeda setelah dia bangun. Dia membeli sarapan seperti yang direkomendasikan oleh pemilik restoran kemarin, dan rasanya tidak buruk sama sekali. Dia memesan beberapa untuk Elsa setelah dia selesai. Elsa baru saja bangun ketika Luke kembali. Ketika dia melihat sarapan yang dibawakan Luke untuknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa artinya ini? Apakah Anda memukul saya? Petik 2. Lukas mengangkat bahu. Aku tidur terlalu awal tadi malam. Jika Anda tidak ingin mengambilnya secara gratis, Anda dapat membayar saya. Ini 27.50. Kita bisa membulatkannya menjadi 30. Kehilangan kata-kata, Elsa memberinya $30. Jangan terlalu baik pada perempuan, atau kamu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Luke terkekeh diam-diam. Apakah Anda benar-benar seorang gadis? Saya menghormati Anda seperti bibi. Luke kembali ke apartemennya dengan $30 sebelum Elsa tahu apa yang dia pikirkan. Mereka harus pergi ke NYPD hari ini dan melaporkan apa yang terjadi kemarin. Secara alami, Luke dan Elsa telah menyusun sebuah cerita. Bagaimanapun, mereka bukan penjahat. Masalah utamanya adalah Luke terlalu kejam kemarin. 20 dari 30 orang Sergei tewas di tempat, dan sebagian besar sisanya terluka parah. Sergei dan sopir truk adalah yang paling sedikit terluka, tetapi tetap mengalami gegar otak yang parah. Luke mengendarai sepedanya ke kantor polisi dan membawanya masuk. Suasana menjadi aneh tiba-tiba. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa banyak orang telah diam dan mengintip dia di aula yang sibuk. Ketika Luke memandang mereka dengan curiga, mereka kembali ke apapun yang mereka lakukan. Lukas menghela napas dalam. Dia mungkin terkenal di NYPD sekarang. Sangat jarang dalam sistem kepolisian satu orang melawan lebih dari 30 musuh dan memusnahkan mereka. Kerja tim dan kerjasama adalah hal yang paling penting saat ini. Organisasi SWAT-LAPD, misalnya, adalah pasukan khusus yang terkenal. Dengan kerja tim dan taktik, tim SWAT dapat menghancurkan penjahat dalam jumlah yang sama yang tidak terorganisir seperti mereka. Penampilan Luke kemarin, sebagai perbandingan, tidak bisa dipahami. Petugas polisi berpikir bahwa statistiknya keluar dari film Stallone atau Schwarzenegger, hanya orang seperti itu yang bisa membunuh lusinan orang tanpa terkena goresan. Para perwira itu tidak ada di sana ketika Luke meneror gangster Sergei, atau mereka akan tahu bahwa gaya Luke tidak seperti Stallone atau Schwarzenegger. Sebelum dia belajar penyembuhan diri dasar, Luke jelas tidak memiliki keberanian untuk menembak lusinan orang di tempat terbuka. Tempat itu kembali normal, tetapi sesekali, seseorang akan melirik Luke sebelum dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Sudut Luke tidak lagi damai. Elsa juga muncul tak lama kemudian. Dia akan melaporkan kepada Martha tentang jarahan dari perampokan bank. Luke, di sisi lain, perlu berbicara dengan Brit, yang bertanggung jawab atas kasus Sergei. Luke menyapa Brit di kantor yang terakhir dan hanya duduk tanpa undangan. Brit bukanlah bosnya,
dan sejauh ini Luke hanya menerima sedikit penghargaan di NYPD. Jadi, Luke tidak punya alasan untuk tersenyum padanya. Brit memandang Luke dan tidak berani mengabaikannya seperti sebelumnya. Luke telah membunuh lebih banyak gangster kemarin daripada yang dibunuh Brit sepanjang hidupnya. Pemuda itu baru berusia 18 tahun dan baru setahun menjadi perwira. Brit bukan orang idiot, dan tentu saja lebih suka tidak membuat sosok yang mengerikan seperti itu kesal. Dia telah secara terang-terangan menyingkirkan Elsa dan Luke karena Elsa adalah seorang wanita dan Luke adalah seorang remaja. Sekarang, Luke masih remaja, tetapi dia telah membunuh lebih dari 20 orang. Brit tidak berani sombong lagi. Sekarang sikapnya telah berubah, penyelidikan berjalan lebih lancar. Lukas tidak banyak bicara. NYPD hanya perlu mencari tahu siapa yang telah dia bunuh, dan apakah ada orang lain yang terlibat dalam baku tembak itu. Pembekalan Luke memakan waktu 1 jam. Pada akhirnya, dia bertanya kepada Brit, bagaimana kabar Sergei? Brit berkata, dia masih di rumah sakit untuk saat ini karena gegar otaknya. Luke kehilangan kata-kata. Jika dia tahu, dia tidak akan melempar bola bisbol sama sekali. Memikirkan itu, dia memberikan foto Sergei yang membawa AK ke Brit. Ini saya ambil kemarin sebelum ditangkap. Jika departemen forensik Anda bagus, Anda seharusnya bisa menemukan sidik jari Sergei di AK. Dialah yang membunuh 3 orang yang tergeletak di tanah. Ini cukup untuk membuatnya dihukum, kan? Petik 2. Setelah linglung singkat, Brit menganggukkan kepalanya. Dengan foto dan pernyataan dari departemen forensik, Sergei pasti akan dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Setelah itu, akan ada cukup waktu untuk menyelidiki kasus lain yang melibatkan Sergei. Saat makan siang di siang hari, Elsa duduk di seberang Luke dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bab 138 Hadiah Perpisahan dan Pengembalian Aman. Mengunyah hamburgernya, Luke bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Elsa menggelengkan kepalanya. Kapten Marta bahkan lebih sopan hari ini setelah kabar tentang penampilanmu kemarin tersebar. Brit bahkan mengucapkan selamat pagi padaku. Hehe, saya selalu berpikir bahwa matanya ada di langit-langit. Petik 2. Luke berkata, saya lebih suka uang daripada ketenaran. Elsa tertawa. Tidak ada hadiah uang, tetapi lebih mudah bagi kami untuk melakukan pekerjaan kami sekarang. Kami seharusnya ditahan selama 3 hari untuk diinterogasi, menurut prosedur standar, tapi saya sudah selesai. Bagaimana denganmu? Luke berkata, saya pikir semuanya sudah berakhir sekarang. Apakah ini berarti kita bisa kembali ke Los Angeles besok? Elsa berpikir sejenak dan mengangguk. Aku akan bertanya pada bos nanti. Jika dia mengatakan itu baik-baik saja, kita akan kembali. Petik 2. Mereka telah menyelesaikan misi mereka untuk menangkap Sergei. Di mana Sergei akan dipenjara tergantung pada negosiasi antara Departemen Kepolisian, dan bukan urusan mereka. Aman untuk mengatakan bahwa perjalanan Luke dan Elsa telah berakhir ketika Luke mengantarkan Sergei ke NYPD kemarin. Setelah makan siang, Luke pergi ke divisi kejahatan besar bersama Elsa untuk membicarakan beberapa hal dengan Marta. Dia kemudian pergi dengan kartu Marta. Bel sudah menunggu mereka di luar pintu. Luke duduk di kursi penumpang dan memberikan kartu itu padanya. Ini hadiah untukmu. Bel menerimanya tanpa banyak berpikir. Sebuah kartu. Siapa ini? Sebagian besar detektif dari divisi kejahatan besar tidak mencantumkan posisi mereka di kartu, beberapa kartu bahkan tidak memiliki nama lengkap, karena ini dapat menimbulkan risiko. Ini persis dengan kartu Marta, yang hanya memiliki Marta, dan nomor telepon tercetak di atasnya. Luke menjelaskan, ini adalah kapten di divisi kejahatan besar. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda baik dengan mobil dan informasi yang baik. Dia bilang kamu bisa menjadi informan untuknya jika kamu mau. Informan berbeda dengan menyamar. Bel hanya perlu memberi Marta intelijen secara teratur tanpa terlibat dengan geng. Pada dasarnya, dia akan menjadi kamera pengintai hidup. Informan seperti ini dibayar lebih sedikit, tetapi juga jauh lebih aman. Juga, mereka dibayar per pekerjaan, dan dapat mengundurkan diri kapanpun mereka ingin berhenti. Manfaat lain bagi Bel adalah dia bisa meminta bantuan Marta jika mobilnya disita lagi. Setelah mendengar penjelasan Luke, Bel tertawa terbahak-bahak. Wow, saya punya petugas di belakang saya sekarang. Terima kasih, Lukas. Luke mengangkat bahu dan merasa geli dengan notifikasi sistem. Sistem, Anda telah menerima penghargaan Bel. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Kemampuan Bel, kerajinan dasar, perbaikan mobil dasar, mengemudi mobil dasar, mengendarai sepeda dasar.
Dia telah melalui begitu banyak kesulitan untuk mendapatkan kemampuan Vanessa, tetapi telah memenangkan penghargaan Belle dengan mudah. Tetapi apakah ini berarti Anda tidak pernah menghargai saya sampai saya memberi Anda kartu itu? Juga, ada apa dengan naik sepeda dasar? Luke mau tidak mau bertanya kepada Belle yang bersemangat, Belle, apakah kamu pengendara sepeda yang baik? Belle menatapnya dengan aneh dan berkata, tentu saja, saya mengantarkan makanan dengan sepeda sebelum saya menjadi sopir taksi. Saya masih memegang rekor terbaik untuk pengiriman makanan di Queens. Luke kehilangan kata-kata. Baik, bagaimanapun, itu adalah kemampuan dasar, dan lebih baik daripada tidak sama sekali. Elsa menelepon Dustin dan memastikan semuanya sudah beres. Dia memesan penerbangan untuk keesokan paginya. Keesokan paginya, Belle mengirim mereka ke bandara. Dia memeluk Luke dan berkata, temukan aku ketika kamu berada di New York lagi. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Baik, benjolan tinju, saatnya mengucapkan selamat tinggal. Mereka bertepuk tangan, berjabat tangan, dan saling mengucapkan selamat tinggal. Setelah Luke dan Elsa memasuki bandara, Elsa menggodanya. Aku sangat mengkhawatirkan Jessie. Lukas memutar matanya. Aku mengkhawatirkan Belle. Elsa dibuat terdiam. Luke menyindir hal yang sama tentang Elsa dan Jessie, jadi dia berhenti mengolok-oloknya. 40 menit kemudian, mereka naik ke pesawat dan duduk. Melihat kabin yang familiar, Elsa tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, saya harap tidak akan seperti ketika kami datang ke sini. Sungguh kutukan yang tidak tepat waktu. Luke hanya bisa dengan muram memeriksa pesawat itu dengan hidung tajamnya saat dia menyaring bau busuk. Santai, tidak akan ada yang salah kali ini. Luke menggosok hidungnya dan mulai membaca majalah. Elsa berkata, saya harap begitu. Penerbangan itu ternyata aman dan lancar, sama seperti penerbangan lain yang pernah dilakukan Elsa sebelumnya. Elsa menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia turun. Aku terlalu bodoh. Kita tidak bisa mengalami keadaan darurat sepanjang waktu, bukan? Mereka kembali ke kantor polisi segera setelah mereka mendarat. Luke tidak terganggu. Tidak buruk untuk memeriksa terlebih dahulu apakah Dustin akan memberinya uang hadiah. Ketika mereka tiba di kantor polisi, mereka menurunkan koper mereka dan pergi ke Dustin. Melihat mereka, Dustin segera meletakkan penanya dan berdiri sambil tersenyum. Dia berjabat tangan dengan Elsa dan memeluknya terlebih dahulu, sebelum dia melakukan hal yang sama pada Luke. Luke merasa tersanjung. Bukankah Dustin menjadi sedikit terlalu ramah? Dustin meminta mereka untuk duduk dan tersenyum. Sergei telah ditangkap, jadi kami akhirnya bisa mengumumkan hasil kasus Kati sekarang. Krisis sudah berakhir. Anda melakukan pekerjaan yang hebat. Tentu saja, perampokan bank telah memungkinkan Dustin mencapai kesepakatan dengan NYPD yang menebus pengorbanan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Tapi Luke dan Elsa tidak perlu tahu detailnya. Kamu baru saja kembali. Pergi dan istirahat. Kita akan berbincang lagi nanti. Apa kamu butuh istirahat? Tanya Dustin. Luke menatap Elsa. Dia tidak peduli. Terserah pasangannya. Elsa berkata, aku akan istirahat hari ini dan kembali bekerja besok. Luke berkata, kalau begitu, aku juga. Dustin mengangguk. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Mereka meninggalkan departemen kepolisian. Elsa memberi Luke tumpangan pulang sebelum kembali ke tempatnya sendiri. Luke melihat mobil Elsa pergi. Dia akhirnya mengambil napas dalam-dalam dan meregangkan tubuh. Akhirnya aku punya setengah hari libur. Betapa langkanya. Dia membuka pintu apartemennya dan tersenyum. Sepertinya Selina tidak mengendur sama sekali. Barang-barang mereka dari Houston sekarang semuanya ada di apartemen baru ini. Dia telah pergi selama 2 minggu, dan barang-barang mereka dari Houston sudah tiba. Selina memiliki mobil Luke. Dia pergi untuk mengambil barang-barang itu, dan kemudian mengaturnya di apartemen baru. Apartemen yang sebelumnya kosong sekarang tampak lebih dihuni dan tidak lagi terasa seperti asrama yang dingin. Bab 139 memasak dan mengenang Luke berjalan mengitari apartemen, termasuk kamar Selina. Sejak dia pergi, Selina membiarkan pintu kamarnya terbuka. Luke tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya pada bra yang berserakan di mana-mana, pakaiannya dari saat dia berganti di pagi hari, dan spray dan selimut yang berantakan di tempat tidurnya. Selina memang jorok seperti biasanya. Kamarnya sendiri jauh lebih rapi. Semuanya telah disingkirkan dengan rapi. Ya, Luke telah melakukan sebagian besar sebelumnya, dan Selina hanya menambahkan beberapa item miliknya. Luke kemudian memeriksa dapur, dan menemukan bahwa peralatan memasak dan bumbu yang dia beli di Houston semuanya ada di sini. Dia membuka lemari es, hanya untuk menggelengkan kepalanya.
Tidak ada apapun di lemari es kecuali 2 karton susu, beberapa Dr. Peppers, dan keju. Luke menelepon Selina. Ini aku. Ya, aku kembali. Apakah kamu sibuk? Aku tidak. Kapan kamu akan pulang kerja malam ini? Paling cepat jam 7. Baiklah kalau begitu. Anda menggunakan mobil. Oke, akan ada makanan untukmu malam ini. Sampai jumpa. Dia meninggalkan apartemen untuk membeli bahan-bahan. 30 menit kemudian, Luke kembali membawa 2 tas besar. Untungnya, dia sekarang memiliki 28 strength, atau akan agak melelahkan untuk membawa tas sebesar itu dengan berjalan kaki. Kembali ke apartemen, Luke melakukan persiapan yang diperlukan. Kekuatan dan ketangkasannya terbukti berguna sekali lagi saat dia menyelesaikan tugas dalam waktu 40 menit yang akan memakan waktu lebih dari 2 jam bagi orang lain. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Baru pukul 3 lewat sedikit. Selina tidak akan kembali dalam waktu dekat. Luke punya banyak waktu. Luke menemukan laptopnya dan memeriksa berita tentang seorang playboy tertentu. Baru kemudian dia menemukan bahwa pria yang telah membayar mahal untuk mendapatkan dia dan Selina dipindahkan ke Los Angeles sedang bersenang-senang di New York. Karena mendekati akhir tahun, banyak pertemuan dan kompetisi tahunan yang diadakan. Tony Stark sedang menghadiri sebuah kompetisi untuk 10 gadis sampul teratas. Acara semacam ini pasti dirancang untuknya. Melihat betapa riangnya playboy itu, Luke merasa agak tenang. Iron Man yang hilang akan menyelamatkan dunia. Tapi itu juga berarti awal dari krisis global yang tidak pernah berakhir. Dari sudut pandang itu, Luke berpikir bahwa akan lebih baik jika Tony Stark melanjutkan hidupnya sebagai playboy. Luke tidak punya rencana untuk dibunuh selama pertempuran. Lagi pula, dia tidak terkalahkan. Luke melihat-lihat berita penting dunia dan menyibukkan diri di dapur sesekali. Tak lama kemudian pukul 7:30. Pintu berderit saat seseorang membukanya dengan kunci. Saat berikutnya, Selina muncul, kelelahan. Dia tersenyum ketika dia melihat Luke dan memeluknya erat-erat. Oh, betapa aku merindukanmu saat ada kamu. Saya telah menambah banyak berat badan. Petik 2. Lukas tidak bisa berkata-kata. Hah? Bukankah seharusnya orang menurunkan berat badan ketika mereka terlalu merindukan seseorang? Selin menghela napas. Saya telah menambah hampir 2 pon karena makanan sampah yang saya makan. Luke merasa mustahil untuk bersimpati dengannya. Orang lain akan berubah menjadi gemuk seberat 200 pon jika mereka makan seperti Selina, tetapi dia masih memiliki sosoknya, yang agak tidak ilmiah. Lukas hanya bisa tersenyum. Pergi mandi dan ganti baju. Aku akan membuat makan malam. Selina tampak putus asa. Hah? Makan malam belum siap. Saya mengharapkan makanan saat saya kembali. Petik 2. Lukas tersenyum. Hanya hidangan utama yang belum selesai. Anda dapat memiliki sesuatu yang lain terlebih dahulu. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda sebaiknya meninggalkan ruang di perut Anda untuk hidangan utama. Selina senang melihat cupi cake yang ditunjuk Luke di atas meja. Dia mencium pipi Luke dan berkata, "Oh, sayang, kamu benar-benar penyelamatku." Dia kemudian berlari untuk mandi. Luke menyeka bekas lipstik di wajahnya dengan tisu, tidak tahu harus berkata apa. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan memasukkan ayam yang telah diasinkan selama 5 jam ke dalam oven. Setelah menyiapkan oven, Luke meninggalkan dapur dan melihat-lihat berita lagi. 10 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Luke tidak terganggu, dan terus membaca berita. Tiba-tiba, dia mendengar langkah cepat dari kamar mandi, dan dia secara naluriah mengangkat kepalanya. Dia segera melihat seorang wanita telanjang berlari melalui ruang tamu ke kamarnya, sebelum dia menutup pintu. Luke terlalu terkejut untuk menyadari apa yang baru saja terjadi. Mengingat lekuk tubuh yang elegan, Luke akhirnya mengerti bahwa Selina pasti lupa membawa handuk sebelum mandi. Dia sendirian di apartemen saat Luke pergi. Dewa tahu kebiasaan baru apa yang dia ambil. Ketelanjangan mungkin salah satunya. Dia tidak takut mengintip Tom, karena gordennya tertutup. Memikirkan itu, Luke menggelengkan kepalanya dan memeriksa ayam panggang di dapur. Pada saat dia kembali, Selina sudah duduk di meja dan sedang makan cupi cake. Luke bertanya sambil tersenyum, apakah itu enak? Selina mendengus. Apakah itu indah? Lukas tertegun sejenak. Dia kemudian menyadari bahwa Selina menuduhnya mengerlingnya ketika dia telanjang. Dia tersenyum. Ini sangat indah. Terima kasih telah menghibur saya saat saya kembali. Petik 2. Selina memelototinya dengan marah, tetapi akhirnya menjadi geli sendiri. Baik, ini tidak seperti kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Katakan padaku, mengapa kamu mengangkat kepalamu saat aku berlari?
ketika kamu begitu fokus pada laptopmu sebelumnya. Petik 2. Lukas mengangkat bahu. Saya memiliki indera yang baik. Saya secara tidak sadar memeriksa apa yang terjadi karena Anda berlari terlalu cepat. Saya tidak akan melihat ke atas jika Anda berjalan dengan kecepatan normal. Petik 2. Selina terdiam. Jadi, ini salahku sendiri. Luke tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bangkit dan mengeluarkan sepanci sup dari dapur, yang penuh dengan kentang dan potongan daging sapi. Aromanya benar-benar memikat. Selina segera lupa untuk mencela Luke lagi. Apa ini? Sandwich daging sapi rebus dengan tomat. Lukas menjawab. Melihat Selina meneteskan air liur, Luke mengeluarkan mangkuk dan peralatan makan lainnya, dan menyendok semangkuk sup untuk masing-masing. Kita ambil ini dulu. Saya tidak menyiapkan nasi hari ini, tapi ada pizza. Apakah kamu menginginkannya? Tanya Lukas. Selina ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya tetap mengangguk.